Selamat pagi, puji Tuhan. Kita berjauhan secara fisik, tetapi kita bisa bertemu seperti ini, luar biasa, saudara. Puji Tuhan sekali lagi, situasi atau udara di Adelaide, South Australia ini, sekarang mulai memasuki musim dingin. Saat ini sekitar 18 degrees. Dan saudara, memasuki musim dingin sebenarnya tidak begitu menyenangkan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, wabah yang sedang melanda dunia saat ini justru sangat senang dengan udara yang dingin. Sehingga dia bisa berkembang dengan luar biasa. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Allah melindungi umatnya. Allah menyertai orang-orang yang benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mengingatkan lewat firman Tuhan, dan kita sama-sama tahu bahwa firman Allah adalah Allah sendiri. Apabila kita mendengar, maka kita mendengar suara Tuhan. Apabila kita membuka hati, maka kita membuka hati untuk Dia. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini tema dari firman Tuhan adalah berkat yang tidak berkesudahan. The blessings with no end. Tidak akan ada habis-habisnya. Di dalam Ulangan Fatsal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya tidak tahu apa bisa ditayangkan ayat ini, kalau tidak akan saya bacakan. Ulangan Fatsal yang ke-28, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oh, terima kasih. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Membaca tema firman Allah pada pagi hari ini, dalam situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, mungkin saudara, mungkin kurang tepat membicarakan tema ini. Wabah di mana-mana seluruh dunia dihadapi telah membuat banyak orang mati. Dunia usaha pun mulai sulit. Di sana-sini orang mulai berteriak meminta pertolongan karena kekurangan. Dunia medis pun bekerja dengan luar biasa, tenaga medis. Lalu dari semua itu kesimpulannya akan membuat manusia menjadi khawatir. Dan mulai bertanya, kapan ini akan berakhir?
Situasi seperti ini, saudara, membicarakan tema tentang berkat Allah. Jangan sampai gereja Tuhan terbawa dengan situasi yang ada, lalu merasa bahwa janji-janji Tuhan itu juga terkena dampak wabah ini. Apakah situasi ini, dunia dan lingkungan, dapat mempengaruhi janji-janji Tuhan? Sehingga Tuhan pun seolah-olah bermasalah. Tidak, saudara. Tuhan tidak terkena dampak dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Ada amin, saudara? Tuhan tidak terkena dampak sedikit pun. Allah yang kita sembah, Allah yang terlalu maha kuasa. Dia terlalu mampu untuk dapat menolong umatnya. Semua janji Tuhan ini kita lihat sangat diperlukan dalam dunia saat ini, saudara. Kalau saudara perhatikan lagi, ayat yang keempat. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing domba. Diberkati bakulmu, tempat adonanmu, tempat masak nasi kita pun diberkati, saudara. Ada amin, saudara. Ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Dia katakan mereka yang tinggal di kota, mereka yang tinggal di desa, dimanapun, berkat Allah tidak bisa dibatasi oleh situasi. Berkat Allah tidak dibatasi oleh keadaan-keadaan kita. Di desa, di kota, keluar masuk kita, sampai dandang tempat masak nasi kita pun firman Allah katakan akan diberkati. Ada amin, saudara? Saya tidak bisa dengar, tapi saudara di rumah, aminkan firman Allah. Ini adalah Allah yang berfirman. Dan dia yang berfirman tidak pernah mengingkari janjinya. Kita melihat bagian yang kedua. Berkat yang dijanjikan adalah berkat yang tidak berkesudahan. Artinya berkat itu tidak ada endingnya. Tidak akan ada kesudahannya. Di dalam Mazmur Fatsal yang ke-21 ayat yang ke-7, di sana dia katakan bahwa berkat Allah untuk selama-lamanya, untuk seterusnya, eternal blessing. Berkat dari awal sampai akhir. Kalau dia katakan bahwa dia adalah Alfa, Omega, begitulah keadaan Allah memberkati umatnya. Tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Berkatnya tidak akan pernah habis. Never runs out. Sumber-sumber di dunia ini, saudara, satu saat akan habis. Tetapi Allah adalah sumber yang tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Dialah justru yang mengadakan sumber-sumber yang ada dalam dunia ini. Berkat-berkatnya tidak pernah gagal. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Di sana dia katakan kasihnya tidak berkesudahan. His love never fails. Berkat Allah tidak mengenal musim. Dan kalau dia mengasihi kita, maka berkat itu adalah bagian dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada orang mengasihi lalu tidak memberi, saudara. Bukan? Kalau dia mengasihi bukan saja bakul kita diberkati, bukan saja ladang kita diberkati, bukan saja usaha kita diberkati, tetapi hidupnya sendiri dia berikan untuk kita, untuk keselamatan kita. Dia datang ke dalam dunia memberikan hidupnya, membuktikan bagaimana dia mengasihi mereka yang percaya kepada dia. Berkat-berkat Allah tidak mengenal musim. Mau musim panas, mau musim hujan, Allah tidak dibatasi oleh musim. Itu janji Tuhan. Di dalam 2 Samuel Fatsal yang ke-7, ayat yang ke-28-29. Di sana Daud dalam doanya dia katakan, ya Tuhan Allah,
Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau adalah Allah dan apa yang Dia firmankan adalah benar. Dan kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-28, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar dengan baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka janji itu menjadi milik kita. Janji itu menjadi milik kita bagi mereka yang benar-benar mendengarkan dan melakukan firman Allah. Sehingga tadi kita nyanyikan lagu itu, kebajikan, kebaikan, kemurahan akan mengikuti seumur hidup kita. Saudara, sampai kapan kira-kira kita akan hidup? Alkitab mempunyai waktu dikatakan ya kalau 70-80 tahun kira-kira. Selama itulah berkat Allah akan menyertai kita. Haleluya. Dia akan terus mengikuti kita sampai akhir kehidupan kita. Bagian yang terakhir kita lihat, yang berikutnya, bahwa berkat yang dijanjikan adalah hubungannya dengan perlindungan. Allah tidak hanya memberkati kita, tetapi Dia katakan berkat dan perlindungan. Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, tapi juga perlindungan. Untuk apa kita diberkati, saudara, kalau kita tidak dilindungi? Bukan? Kita boleh punya semuanya, segala-galanya, tapi kita di luar perlindungan Tuhan. Tetapi Allah adalah Allah yang maha sempurna. Dia mau memberkati kita, tetapi juga Dia melindungi kita. Luar biasa kan, saudara? Janji Tuhan. Bilangan Fatsal yang ke-6, ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini adalah firman Allah. Dan setiap hamba Tuhan menjadikan ayat ini sebagai doa berkat apabila jemaat Tuhan akan kembali ke rumahnya. Sebab itu, saudara, jangan anggap enteng doa berkat. Ada banyak sekali saya perhatikan, begitu mau doa berkat pada ngilang. Cepat-cepat mau pulang. Karena takut macet, karena tidak ingin lama-lama ngobrol, jumpa satu dengan yang lain. Begitu doa berkat dia pulang, dia tidak tahu bahwa doa berkat itu akan menyertai dia sepanjang minggu. Bukan hal yang biasa kalau hamba Tuhan mendoakan berkat bagi saudara. Karena itu adalah firman Allah yang disampaikan. Allah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saat terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, kita lihat juga di sana dikatakan, Dia memberkati murid-muridnya. Jadi Dia tidak pernah berhenti untuk memberkati. Mazmur Fatsal yang ke-21, ayat yang ke-7. Mazmur Fatsal 21 ayat yang ke-7. Oh bukan ya. Bilangan Fatsal 6 sudah kita baca. Lukas kita membaca Mazmur Fatsal yang ke-5 ayat yang ke-13. Ia yang memberkati orang benar, ya Tuhan, memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Allah yang memberkati kita, tetapi Allah juga yang memagari, yang memberikan perlindungan bagi kita. Luar biasa, saudara. Kita diberkati dan kita juga dilindungi oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara mau terima berkat? Tidak ada yang mendengar karena di-mute ya. Tetapi di rumah pun saudara, kalau kita dalam suasana ibadah, kita aminkan firman Tuhan, bukan? Bahwa kita diberkati, itu ada janji Tuhan.
Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Lalu sekarang diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita tidak hanya menerima berkat, saudara. Tapi firman Allah katakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita ingat dari awal pada waktu Allah menjanjikan membawa Abraham keluar dari negerinya. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, di sana dia katakan bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, Kejadian 12 ayat 2, dan memberkati engkau, perhatikan bagian akhirnya, Allah akan memberkati dia, dan engkau akan menjadi berkat. You will be a blessing. Engkau akan menjadi berkat. Jadi kita tidak hanya menerima berkat, tetapi kita juga diberkati untuk menjadi berkat. Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, saya baca bagian B saja. Aku akan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Jadi jangan khawatir dengan virus yang ada. Ada haleluya, saudara. Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah berkat yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Dia katakan, sekalipun aku pergi kepada Bapa, aku dan Bapa satu. Tetapi aku dan Bapa akan tinggal di dalam kamu. Dan kalau Yesus di dalam kita, itu semuanya, segalanya, saudara. Dan kamu akan menjadi berkat. Kita sekali lagi diberkati untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan supaya kita diberkati. Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. You will be a blessing. Janganlah takut. Kuatkanlah hatimu. Mungkin sekarang ini kita bertanya, waduh situasi seperti ini. Bagaimana saya usaha nggak bisa, kerja juga nggak bisa, mungkin hilang kerja, bagaimana saya mau mendapat berkat? Saudara masih percaya firman Allah? Walaupun saudara di rumah katakan haleluya yang keras, saudara masih percaya firman Allah? Kita diselamatkan untuk diberkati. Dan kalau kita sudah diberkati, maka kita juga harus menjadi berkat. Di sana ada tertulis Yehezkiel pasal 45, saya yang salah mengetik, bukan 45 tetapi 44. Yehezkiel pasal 44 ayat yang ke-30. Yehezkiel 44 ayat yang ke-30, kalau bisa ditayangkan lalu kita bisa membaca. Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-44 ayat yang ke-30. Kalau tidak saya bacakan untuk saudara. Dan yang terbaik dari buah sulung, apapun, dan segala persembahan khusus, dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu, harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Kita telah mulai tadi dengan kitab Ulangan pasal 28. Jikalau engkau mendengarkan dengan baik firman Allah dan melakukan, maka semua itu sampai tempat masak nasi kita, adonan kita itu diberkati. Itu janji Tuhan. Tetapi kita pun harus menjadi berkat. Saudara, kita masih punya rumah, kita masih punya fasilitas, kita masih punya segala sesuatu yang kita miliki. Bukankah itu berkat Allah? Dan sekarang kita mau jadi berkat. Salah satu yang kita baca, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan bagian kita.
Memberi adalah salah satu ungkapan dari kasih. Kalau tadi pemazmur bahkan kita nyanyikan, kebajikan, kemurahan akan terus mengikuti hidupku. Maka berkat itu bukan perkataan. Saudara dan saya kan bukan hanya mau dengar bahwa Tuhan katakan, aku akan memberkati rumah-rumahmu, yang baru kita baca. Aku akan memberkati rumah-rumahmu. Bukan hanya perkataan, tetapi betul. Lihat keadaan kita, hitung berkat kita satu-satu. Kita akan tahu, kita akan mengakui bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Bagian kita yang harus kita lakukan adalah menjadi berkat. Dan menjadi berkat, kita ikuti saja firman Tuhan kan? Lakukan bagian kita. Ada amin, saudara? Mungkin ada banyak hamba Tuhan yang segan mulai bicara tentang hal ini. Tetapi hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hal ini, maka dia menahan berkat Allah untuk anak-anak Tuhan. Kewajiban hamba-hamba Tuhan adalah memberitahukan, menyampaikan firman Allah, sehingga jemaat diberkati. Tetapi kembali tergantung kepada saudara. Kalau saudara ingin diberkati, dengarkan firman Allah dan lakukan. Tidak hanya mendengar, saudara, tetapi melakukan firman Tuhan. Semua perintah firman Allah didasarkan oleh satu hukum, yaitu kasih. Dan kasih, orang tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Betul? Kalau bicara tentang kasih, pasti selalu disertai dengan memberi. Ada satu peribahasa di dalam bahasa Inggris katakan begini, you can love, artinya kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Tapi kamu bisa kasih, kamu bisa memberi tanpa kasih. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Ada orang yang bisa memberi tanpa kasih, mungkin karena kelebihan, ya. Tetapi kasih selalu memberi. Orang tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan Yesus memberikan contoh. Yesus memberikan contoh. Dia berikan bahkan hidupnya sebagai bukti dari kasih. Jadi berkat didasarkan oleh kasih. Karena Allah mengasihi kita, sehingga dia menjanjikan berkat. Dia menjanjikan berkat. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yesus katakan, aku datang supaya domba-dombaku hidup dalam kelimpahan. Tapi domba-domba ini mau nggak memberi? Domba-domba ini mau tidak menjadi berkat? Saudara tahu salah satu domba, dagingnya dimakan, bulunya dipakai untuk menjadi pakaian pada waktu musim dingin, semua dipakai. Dan dia tidak pernah menolak. Jadi sebagai domba, kalau kita mau diberkati, kita pun harus bisa menjadi berkat. Itu janji Allah, itu janji Tuhan. Berikan, lakukan bagian kita. Kasih adalah prioritas yang paling atas. Kasih adalah urutan yang paling tinggi dari segala-galanya. Kasih adalah bagian yang tidak bisa lepas dari manusia. Kita mulai dengan kasih, juga akan diakhiri dengan kasih. Ada haleluya, saudara? Dan kasih selalu memberi. Kalau kita ingin diberkati sekali lagi, kita harus lakukan juga bagian kita. Manusia, kita harus menjadikan kasih itu sebagai tujuan utama kita. Mari kita renungkan, saudara. Apakah kasih sudah menjadi tujuan utama dalam hidup kita? Semua hukum yang ada dalam Alkitab hanya disimpulkan dengan kasih. Dan di dalam kasih sudah ada semuanya. Berkat Allah juga didasarkan oleh kasih. Karena dia mengasihi kita, maka dia mau memberkati kita.
Dan kita pun harus menjadi berkat. Kita menjadi tangan-tangan yang terulur buat memberkati saudara-saudara kita yang lain. Dan dimulai dengan yang kita baca tadi, berikan yang terbaik. Mari kita berikan, belajar, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita kan tidak mau menerima berkat yang second hand, yang sisa-sisa. Betul? Saudara mau dikasih berkat yang sudah nggak terpakai, berkat yang asal-asal. Kita semua pasti ingin diberkati yang terbaik. Kalau kita ingin diberkati yang terbaik, maka kita juga tahu memberi yang terbaik. Maka firman Allah tadi katakan, rumah-rumahmu akan diberkati. Rumah-rumahmu akan diberkati. Ini adalah firman Tuhan. Jadi memberi yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik, kita mau lakukan juga bagian kita. Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah gagal, sekali lagi Allah yang tidak dibatasi oleh musim keadaan. Situasi sekarang ini, saudara, situasi sekarang ini mungkin sulit, mungkin sukar, tetapi tetap lakukan kebajikan, kemurahan. Firman Allah katakan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, maka anak-anaknya juga tentu kasih. Ada amin, saudara? Allah itu kasih, maka anak-anaknya juga harus kasih. Dan kasih itu selalu memberi. Memberi yang terbaik. Kita tidak bisa mengatakan kasih tanpa perbuatan. Suratan Yakobus katakan kasih tanpa perbuatan itu mati. Dan benar, saya memberikan sedikit saja waktu sebelum saya akhiri. Saudara tahu, sungai Laut Mati yang ada di Israel sana, Laut Mati itu dia menerima air itu dari Laut Galilea Tiberias. Dan kita tahu Galilea merupakan sumber yang luar biasa. Dia menghasilkan ikan yang luar biasa. Bahkan Yesus sendiri membuktikan bagaimana berkali-kali ke Galilea dan selalu ada di tepi pantai. Laut itu menghasilkan banyak sekali hasil. Saudara tahu, Laut Mati ini tidak ada seekor ikan pun yang bisa hidup di sana. Laut ini tidak bisa menghasilkan, padahal dia menerima sumber dari air yang luar biasa. Begitulah saudara, mereka yang menerima berkat Allah tapi tidak disalurkan, mati. Tidak akan ada kehidupan di sana, tidak akan ada kehidupan. Dan kalau kita ingin diberkati, dalam situasi yang seperti ini saya percaya Allah mau menyatakan berkat yang luar biasa kepada jemaat Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, kita tidak perlu khawatir. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan pun tidak akan khawatir. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberkati dengan limpah. Kembali Yesus katakan, aku memberkati supaya mereka hidup dalam kelimpahan. Nah saudara, kelimpahan itu tentu kita tidak pakai sendiri. Kita mau memberikan. Karena kenapa? Berkat itu terus mengalir. Berkat itu terus mengalir. Saudara, Tuhan tidak bisa ditandingi dalam hal memberi. Semakin kita melakukan kebajikan kita, semakin besar kepercayaan Allah kepada kita. Ada amin, saudara? Saudara mau diberkati. Semakin kita memberi yang terbaik dengan hati yang didasarkan oleh kasih Allah, semakin Allah akan mempercayai berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Situasi boleh susah, lingkungan bahkan dunia. Tetapi orang yang berseru kepada Tuhan siang dan malam, mereka akan diberkati dan dilindungi. Ini janji Allah yang kita sangat perlukan pada hari-hari ini.
kita akan diberkati dan akan dilindungi. Saya kira tidak ada janji yang lebih baik yang kita perlukan pada hari-hari ini. Selain pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ingin mengajak, mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Allah. Amin. Kita mau bertanya kepada diri kita sendiri. Tuhan, kalau kasih-Mu ada di dalam hatiku, maka kasih itu selalu memberi. Mungkin bukan berupa materi, saudara, tetapi waktu kita dapat berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan kita. Saling menghiraukan satu dengan yang lain. Sehingga betul-betul berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang menciptakan segala-galanya Tuhan. Amin, amin, amin. Engkaulah sumber dari segala-gala yang ada di bumi, di langit, bahkan di sorga. Engkau terlalu mampu Tuhan. Engkau terlalu besar Tuhan. Untuk dapat mencurahkan berkat-Mu ke atas jemaat-Mu Tuhan. Dunia boleh kekurangan. Dunia boleh merasa saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak mungkin melakukan sesuatu. Apalagi memberi Tuhan. Tetapi gereja-Mu akan hidup dalam kelimpahan. Karena Engkau ada di hati anak-anak-Mu. Dan kalau Engkau ada, kalau hadirat-Mu ada, itu cukup bagi kami Tuhan. Kalau hadirat-Mu ada, maka di sana juga berkat Allah mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Engkau katakan, Engkau akan perintahkan berkat itu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kiranya firman-Mu mengambil terbaik di hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Amen. Dan kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa Tuhan, tapi dengan sukacita. Karena kami tahu, kami ada satu sumber yang tidak akan pernah berhenti. Ada sumber yang tidak akan disumbat oleh apapun. Ada sumber yang tidak terpengaruh dengan situasi, musim, atau keadaan. Karena sumber itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati iman mereka, supaya mereka tetap teguh melihat Engkau. Dan tetap taruh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu kami tidak akan kecewa menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau terlalu mampu di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan dan memberkati kami. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.